Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Apakah giok kaisar kuno? Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata aneh yang keluar dari mulut Xiao Yan, dan melihat ekspresi tertegun di wajahnya. Tangannya dengan erat memegang giok kuno misterius yang keren dan berkata, "Kamu mengenali benda ini?" Sun Er menghirup udara dingin yang dalam. Ekspresinya berubah dengan cepat. Itu lama kemudian sebelum dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia berkata dengan lembut, "Xiao Yan GG. Dari mana kamu mendapatkan ini?" Saat seluruh klan dipindahkan, sesepuh memberi saya untuk menjaganya tetap aman. Xiao Yan menatap ekspresi aneh Sun Er dan cemberutnya semakin dalam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apa itu?" Jadi benda ini, bagian dari kunci yang dipegang klan Xiao sebenarnya adalah giok kaisar kuno Tusi. Sun Er menatap tajam ke giok kuno di tangan Xiao Yan. Sebuah pikiran di dalam hatinya dengan cepat melonjak dan menggelinding seperti air banjir. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya sebelum segera membukanya. Kejutan di matanya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melakukannya. Xiao Yan GG, jangan mengambil giok kaisar kuno Tusi ini di depan siapapun di masa depan. Ingat, siapa saja. Sun Er memegang erat tangan Xiao Yan. Ada kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajahnya. Meskipun mungkin ada sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mengenali hal ini, jika orang lain tahu bahwa Anda memiliki giok kaisar kuno Tusi, saya khawatir Anda akan segera mengundang bencana yang fatal. Bahkan, Akademi Jianan ini mungkin menyerangmu karena keinginannya. Suara Sun Er sangat lembut, sepertinya takut ada orang yang menguping. Melihat ekspresi serius Sun Er, wajah Xiao Yan juga menjadi jauh lebih serius. Tangannya memegang batu giok kuno yang misterius ini. Sedikit dingin dipancarkan darinya, menyebabkan hatinya tetap tenang setiap saat. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Mengapa benda ini disebut giok kaisar kuno Tusi? Bukankah itu hanya simbol dari kepala klan dari klan Xiao kita?" Petik 2. Sun Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Setelah sekian lama, mungkin saat ini tidak ada lagi orang di klan Xiao yang tahu tentang latar belakang bongkahan giok ini. Oleh karena itu, ini hanya diperlakukan sebagai semacam simbol kepala marga diturunkan dari mulut ke mulut. Selain itu, digunakan untuk menyimpan sedikit jejak spiritual di dalamnya, agar dengan mudah memberitahu anggota klan tentang kehidupan dan kematian kepala klan." Petik 2. Apa sebenarnya sejarahnya? Mendengar Anda berbicara dengan cara ini, yang disebut giok kaisar kuno Tusi tampaknya menjadi hal yang sangat luar biasa. Mengapa itu ada di klan Xiao kita? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Ini lebih dari sekedar luar biasa. Sun Er tertawa getir di dalam hatinya tapi dia menggelengkan kepalanya. "Xiao Yan GG. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat memberitahu Anda terlalu banyak hal sekarang. Jika tidak, itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun bagi Anda. Jika Anda percaya Sun Er, maka dengarkan saya saat ini. Di masa depan, jangan mengeluarkan batu giok ini di depan siapapun." Petik 2. Xiao Yan mengerutkan alisnya sampai membentuk garis. Dia menatap wajah Sun Er yang agak memohon dan hatinya melembut sesaat kemudian. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan giok kuno yang sangat misterius itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sun Er menghela nafas lega hanya saat melihat Xiao Yan menyimpan giok kuno dengan benar. Dia dengan lembut berkata, "Xiao Yan GG. Tetap tersembunyi. Meskipun potongan batu giok kaisar kuno Tusi di tangan Anda belum lengkap, itu masih menyembunyikan energi dan kekuatan magis yang sangat besar. Namun, sampai sekarang, para tetua di klan Xiao hanya meneliti dan mengetahui tentang kemampuan kecil yang tidak signifikan dalam menyimpan jejak spiritual. Di masa mendatang, ini mungkin memberi Anda banyak bantuan." Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya bersinar saat dia menatap Sun Er. Dalam sekejap, mereka berdua tiba-tiba menjadi diam.
Suasana hening ini menyebabkan Sun Er merasa sangat tidak nyaman. Ini terutama terjadi di bawah tatapan Xiao Yan yang bersinar. Tawa pahit tanpa sadar muncul di hati Sun Er. Dia menghela nafas, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke tatapan Xiao Yan. Suaranya lembut dan lembut saat dia berbicara, "Xiao Yan GG. Ada beberapa hal yang aku sembunyikan darimu, tapi percayalah pada Sun Er. Hal-hal itu sama sekali tidak membahayakan Anda sedikit pun. Percayalah kepadaku. Selama Xiao Yan GG memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Mystic Cloud Sect, aku akan memberitahumu tentang segalanya, termasuk faksi di belakang Sun Er, dan hubungannya dengan klan Xiao." Petik 2. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Sun Er. Lama kemudian, dia perlahan mengangguk. Tangannya mengusap kepala Sun Er, dan dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Baiklah, aku akan menunggu hari ketika kamu mengungkapkan semuanya kepadaku." Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin dengan memutar tubuhnya dan berjalan langsung menuruni tangga. Sun Er sekali lagi tertawa getir saat dia menatap punggung Xiao Yan yang telah menghilang di tangga. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata dengan lembut, "Ah, lupakan saja. Saya tidak perlu repot dengan misi dari klan. Membuat saya mengambil Two Ancient Emperors Jade dari tangan Xiao Yan GG adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Orang-orang di klan seharusnya tidak dapat menebak bahwa itu ada di tangan Xiao Yan GG." Petik 2. Cahaya bulan yang redup tersebar ke dalam ruang hitam yang gelap, menyinari ruangan itu sampai agak redup. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Kekuatan spiritualnya benar-benar keluar dari tubuhnya saat persepsi spiritualnya menyelimuti seluruh ruangan. Setiap sudut gelap di dalam ruangan itu berulang kali digeledah olehnya. Kehati-hatian seperti itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum Xiao Yan mengetuk cincin hitam gelap itu. Segera, jejak cahaya samar melayang keluar dan diaglomerasi menjadi sosok tua beberapa saat kemudian. "Guru," mulut Xiao Yan bergerak saat melihat sosok Yao Lao. Yang terakhir melambaikan tangannya dan menyuarakan pikirannya, "Aku tahu bahwa kamu ingin bertanya tentang masalah Two Ancient Emperors Jade. Namun, bahkan saya hanya samar-samar mendengar tentang hal ini dan belum pernah melihatnya." Xiao Yan sedikit kecewa saat mendengar ini. Dia menyelidiki, "Lalu apakah guru tahu persis apa itu?" "Aku hanya bisa memberitahumu bahwa giok Kaisar kuno Tusi ini mungkin terkait dengan Kaisar kuno Tusi 1000 tahun yang lalu." Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia berbicara perlahan. "Tusi Ancient Emperor." Xiao Yan terkejut. Dia menggumamkan kalimat ini sekali lagi dari mulutnya. Sesaat kemudian, dia berkata dengan tidak yakin, "Itu manusia. Mungkin tidak berlebihan untuk memanggilnya dewa." Yao Lao menghela nafas. Ada rasa hormat yang tak bisa dijelaskan dalam suaranya. Hati Xiao Yan bergetar. Tenggorokannya menggulung sedikit. Dia secara alami tahu bahwa tidak ada yang namanya kaisar di dunia ini. Jika seseorang bersikeras bahwa ada, maka itu akan menjadi makhluk hidup yang telah melatih Doqi sampai tahap puncak di mana mereka dapat bersaing dengan langit dan bumi. Jangan bilang, dia adalah Dodi. Suara Xiao Yan bergetar sedikit saat dia mengucapkan dua kata terakhir. Di benua ini, tidak peduli siapa itu, seseorang tanpa sadar akan berbicara dengan hormat ketika menyebutkan frasa yang mewakili puncak tertinggi dan tak tertandingi ini. Iya, semangat Yao Lao juga sedikit bergetar saat ini. Suaranya yang rendah dan dalam bergema di seluruh ruangan ini. Di benua Doqi, seorang elit doseng mungkin dianggap sama langka seperti tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Namun, Dodi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditampilkan. Penghalang yang tidak bisa dilewati adalah penghalang yang sangat besar yang menghadapkan banyak orang dengan bakat yang begitu luar biasa sehingga surga dan bumi pun kagum. Banyak yang hanya bisa mundur secara diam-diam. Mengesampingkan zaman kuno yang sudah hilang, di era saat ini, dengan pengecualian Kaisar kuno Tuo si 1000 tahun yang lalu, benua
menurut apa yang saya tahu, masih belum melihat kemunculan yang lain. Do Sheng dan Do Di, meskipun mereka hanya berbeda satu tingkat, itu seperti perbedaan antara surga dan bumi. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di puncak kata ini akhirnya gagal untuk mencapainya. Petik 2. Tusi Ancient Emperors Jade, di tanganmu mungkin barang yang dirumorkan ditinggalkan oleh Tusi Ancient Emperor. Meskipun saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya, dari kelihatannya, tampaknya hanya sebagian kecil, namun, hanya nama pemiliknya saja sudah cukup untuk menarik orang-orang kuat di benua untuk bergegas dan merebutnya. Karenanya, ada beberapa logika dari pacar kecilmu itu untuk tidak membiarkanmu mengeluarkan benda ini di depan siapapun. Petik 2. Ekspresi Yao Lao agak serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao benar-benar memiliki benda misterius yang bisa mengacak-acak seluruh benua. Selain itu, dia tahu betul situasi parah seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika berita ini bocor. Orang-orang kuat yang akan menarik benda ini bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect. Kemungkinan bahkan salah satu dari mereka yang datang sudah mencapai kekuatan yang sebanding dengan saat dia berada di puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak diragukan lagi tidak memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar kuno Tusi. Xiao Yan menghela nafas dan tertawa getir. Dia tiba-tiba memiliki perasaan ilusi. Awalnya, apa yang dia pikir adalah kenang-kenangan klan biasa tiba-tiba sekarang menjadi sesuatu yang memiliki hubungan dengan orang seperti Kaisar yang legendaris. Transformasi yang tampaknya tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan merasa itu agak tidak nyata. Saya tahu dampak dari masalah ini agak terlalu besar. Anda bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi hari ini. Hanya kami bertiga yang tahu tentang masalah ini dan saya pikir itu tidak akan bocor. Di masa depan, Tusi Ancient Jade ini mungkin memiliki beberapa manfaat untuk diberikan kepada Anda. Namun, sekarang, kekuatan Anda masih jauh dari kemampuan untuk bersentuhan dengan kedalamannya. Oleh karena itu, biarkan diam-diam tetap berada di ring penyimpanan Anda. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Namun, hatinya tidak dapat dihindari untuk merasa tidak yakin sekarang karena dia tiba-tiba memiliki harta karun yang besar ini. Mulai besok, Anda harus memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, untuk mundur dan masuk ke kelas Dowling sesegera mungkin untuk meningkatkan peluang keberhasilan merebut api hati yang jatuh sedikit. Yao Lao tersenyum dan menyarankan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum hatinya menjadi sedikit lega. Apa yang disebut Dodi itu memang sangat jauh darinya sehingga dia bahkan tidak bisa mencapainya bahkan jika dia mencoba. Sekarang, hal yang paling penting baginya adalah Flame Heart Flame di dalam Blazing Sky Key Refining Tower. Benda itu bisa memberinya kekuatan yang sebenarnya. Bahkan jika seseorang berasumsi bahwa yang disebut Tusi Ancient Emperors Jade adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Tusi Dodi yang legendaris tanpa membahas validitas klaim ini, Xiao Yan tidak percaya bahwa dia akan dapat memahaminya secara menyeluruh setelah beberapa studi singkat mengingat begitu banyak nenek moyang klan Xiao gagal melakukannya. Oleh karena itu, daripada menaruh harapannya pada Tusi Ancient Emperors Jade dengan penggunaan yang tidak pasti, ini sedikit lebih dapat diandalkan dan nyata. Saat Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, secara kebetulan dia melihat Hu Jia dan Wu Hao yang sudah kembali. Hu Jia sedikit berbeda dari biasanya tapi penampilan Wu Hao sedikit jelek. Wajahnya memar kecil. Meski membawa banyak luka di wajahnya, orang gila pertarungan ini nampaknya memiliki ekspresi bersemangat dan fanatik. Ketika Xiao Yan mengamati sikapnya, dia melihat ada sedikit agresivitas dan ketajaman ekstra padanya. Jelas, setelah berkerumun di arena pertarungan selama beberapa hari ini telah menyebabkan orang ini mendapatkan sesuatu. Xiao Yan, levelmu benar-benar maju.
Ketika mereka berdua melihat Xiao Yan dan merasakan auranya yang lebih lembut dan lebih kuat dari beberapa hari yang lalu, mereka berdua tanpa sadar bertanya dengan heran. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti di aula dan tersenyum saat dia bertanya kepada Wu Hao, bagaimana arena pertarungan. Ada banyak orang kuat. Selain itu, mereka adalah tipe orang kuat yang diasah dalam pertarungan sejati. Mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang-orang di akademi luar, yang hanya tahu cara berlatih. Saya berada di sana selama 4 hari dan bertarung 8 ronde, menang 3 dan kalah 5. Pada akhirnya, saya masih kehilangan hampir 20 hari energi api. Wu Hao menganggukkan kepalanya. Evaluasinya tentang arena pertarungan cukup tinggi. Oh, Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bahkan seseorang dengan kekuatan Wu Hao tidak dapat mempertahankan tingkat kemenangan 50% di arena pertarungan. Tampaknya ada banyak orang kuat seperti awan di dalam arena pertarungan. Ini menyebabkan dia tertarik. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke fighting arena untuk mencoba. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengasah diri sendiri. Wu Hao memasukkan kue di tangannya ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar, selama periode setelah ini, saya khawatir saya tidak akan sering pergi ke Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Saya pikir arena pertarungan lebih cocok untuk saya. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia akan berbicara ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Sun Er yang berjalan menuruni tangga. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kebetulan semua orang hadir. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya berencana untuk pergi ke retret dalam Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, saya harus menyerahkan masalah di Punch Gate kepada kalian bertiga. Petik 2. Mundur. Ketiga orang di aula itu agak tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Beberapa saat kemudian Sun Er bertanya, berapa lama? Sampai aku menembus level bintang 8. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Mata Wu Hao langsung melebar saat mendengar ini. Dia berkata, tingkat kelima atau keenam. Tidakkah Anda tahu bahwa setiap kali Anda menuruni Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar dengan satu tingkat, api hati akan menjadi semakin kuat dan panas. Dengan kekuatan Anda sebagai bintang 7 Dadoshi, Anda akan dapat berlatih paling banyak di tingkat ketiga. Tingkat kelima atau keenam akan membutuhkan seseorang setidaknya menjadi bintang 4 Dowling dan di atasnya untuk menahannya. Petik 2. Hu Jia di sampingnya juga sedikit mengangguk. Setelah mengenal akademi dalam selama periode waktu ini, dia juga mengetahui beberapa informasi mengenai Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar. Petik 2. Kalian semua dapat yakin bahwa Xiao Yan GG mampu melakukannya. Bukankah kalian semua pernah melihat banyak kejadian tak terduga yang terjadi di sekitarnya? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, reaksi Sun Er berbeda dari Wu Hao dan Hu Jia. Dia hanya sedikit terkejut sebelum dia segera mengangkat cangkir tehnya dengan tangannya yang lembut dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan suara lembut. Pemahamannya tentang Xiao Yan sedikit lebih besar dari dua lainnya. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mengingat karakter Xiao Yan, pasti tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia yang memiliki Green Lotus Core Flame, mampu mengabaikan kekuatan Heart Flame dan korosi Fire Poison. Dari perspektif siswa lain, ini mungkin merupakan hambatan yang sangat besar dalam pelatihan. Namun, di depannya, benda-benda ini bahkan tidak akan menunda langkahnya setengah inci. Melihat Xiao Yan sudah mengambil keputusan, Wu Hao dan Hu Jia hanya bisa menganggukkan kepala. Selama periode di mana saya dalam retret, Anda semua harus lebih memperhatikan geng putih. Bai Cheng itu tampaknya bukan orang yang murah hati. Saya pikir bahkan dengan perjanjian setengah tahun itu, kemungkinan dia akan diam-diam memainkan beberapa trik kecil. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia menyebutkan Bai Cheng.
Orang gelap dan jahat itu terus membuat orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Xiaoyan GG, kamu bisa tenang dan melakukan retret. Ketika Anda keluar, Anda akan melihat gerbang Pan yang lebih kuat. Adapun Bai Cheng itu, jika dia benar-benar ingin menyebabkan halangan secara diam-diam, dia tidak bisa menyalahkan kita karena tidak mengikuti aturan akademi dalam. Sun Er mengangguk dan berbicara dengan senyum tipis. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dengan Sun Er yang bertanggung jawab, Xiaoyan secara alami akan bisa merasa nyaman sepenuhnya. Dia tidak benar-benar memandang satupun Bai Cheng dengan serius. Tepat sekali. Apakah ada tempat di akademi dalam di mana seseorang bisa mendapatkan berbagai bahan obat atau inti monster? Xiaoyan meneguk teh di cangkir tehnya sekaligus sebelum tiba-tiba bertanya. Bahan obat, Monster Core. Petik 2. Sun Er merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, wilayah timur akademi dalam adalah area perdagangan. Ada banyak benda aneh yang dijual di sana yang meliputi banyak bahan obat. Hal-hal ini adalah yang ditemukan sendiri oleh para siswa akademi dalam jauh di pegunungan. Namun, Anda akan membutuhkan energi api jika ingin membelinya. Petik 2. Setelah mengingat lokasi di kepalanya, Xiaoyan menepuk pantatnya dan mengucapkan selamat tinggal pada 3 orang lainnya sebelum dia meninggalkan area tempat tinggal siswa baru. Setelah itu, dia berjalan sampai ke wilayah timur akademi dalam yang disebutkan Sun Er. Kali ini, retretnya akan berlangsung lama. Selain itu, untuk menampilkan efek terbaik selama latihan, dia juga perlu mempersiapkan beberapa hal. Ukuran akademi dalam sangat luas. Xiaoyan harus menghabiskan total setengah jam untuk pergi dari tempat tinggal siswa baru ke bagian timur akademi dalam. Namun, untungnya yang disebut area transaksi di dalam akademi dalam bisa dianggap sebagai tempat yang populer. Oleh karena itu, selalu ada orang yang datang dan pergi di sepanjang jalan yang menuju ke sana sehingga Xiaoyan tidak tersesat. Setengah jam kemudian, Xiaoyan berhenti di luar alun-alun yang sangat luas. Ada cukup banyak meja batu yang dipasang di dalam alun-alun. Pada saat ini, ada bermacam-macam barang yang mempesona ditempatkan di atas meja batu ini. Kerumunan yang berdesakan di luar meja batu ini. Popularitas besar tempat ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit terdiam. Kebisingan di sekitarnya hampir menyebabkan Xiaoyan kehilangan posisinya saat dia masuk ke area perdagangan yang sangat besar ini. Dia memutar tubuhnya dan masuk ke kerumunan manusia. Tatapannya berulang kali menyapu item di atas meja batu itu. Saat tatapannya menyapu mereka, kejutan di hatinya meningkat. Dia menyadari bahwa beberapa barang yang dijual di sini sebenarnya tidak kalah dengan beberapa kota besar di wilayah Black Corner. Mungkin itu karena akademi dalam itu sendiri terletak jauh di dalam pegunungan yang luas, tetapi beberapa item langka di antara yang ada di meja batu adalah hal-hal yang akan sulit dilihat di beberapa toko di wilayah Black Corner. Setelah Xiaoyan merasakan keheranan di hatinya, dia mulai mencari bahan obat yang dia butuhkan. Hal-hal yang dia butuhkan bukanlah untuk memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Karenanya, tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Setelah menghabiskan 1 jam untuk menjelajahi harta karun dan menghabiskan hampir 30 hari energi api, dia hampir mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat energi api pada kartu kristal api hijau yang telah sangat menyusut. Dia awalnya berpikir bahwa lebih dari 100 hari energi api dianggap cukup baik. Dia tidak menyangka bahwa itu tidak dapat menahan pengeluarannya. Setelah mendesa habis energi api, di dalam hatinya, Xiaoyan memutuskan untuk meninggalkan tempat yang bising ini. Namun, tubuhnya baru saja berbalik saat suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, anak kecil. Kios ke-8 di depan Anda. Pergi ke sana dan lihat. Petik 2. Xiaoyan terkejut saat mendengar Yao Lao berbicara tiba-tiba. Dia segera menoleh dengan agak ragu-ragu dan mengarahkan pandangannya ke kios ke-8 di depannya. Namun,
dia sedikit terkejut saat menyadari bahwa kerumunan manusia yang semula berdesakan tampaknya kosong dari tempat itu. Beberapa siswa yang pernah melewati tempat ini dengan sigap melompati daerah tersebut seperti kelinci. Xiaoyan membawa keraguan di dalam hatinya saat dia mengangkat langkahnya dan masuk ke dalam aliran manusia saat dia berjalan ke daerah yang agak istimewa. Saat dia mendekati area di mana aliran manusia terputus, matanya bergerak di sepanjang kios dan melirik, hanya untuk melihat ada pria berpakaian abu-abu pucat duduk bersila di belakangnya. Matanya tertutup rapat saat dia mengabaikan kerumunan manusia di sekitarnya. Cara dia tampaknya tidak seperti seseorang yang keluar untuk menjual sesuatu. Orang ini, auranya sangat kuat. Aku takut bahkan Bai Cheng tidak bisa menandinginya. Tampaknya dia adalah ahli lain di peringkat kuat. Meskipun auranya sangat kuat, itu dipenuhi dengan semacam permusuhan yang berapi-api dan kejam. Tampaknya temperamen orang ini tidak terlalu baik. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam, aura pria berjubah abu-abu itu masih tidak dapat lepas dari indera Xiaoyan meskipun yang terakhir menyembunyikannya dengan sangat baik. Pikiran aneh segera melintas di hati Xiaoyan saat dia merasakan auranya. Tatapan Xiaoyan bergeser dari pria berjubah abu-abu ke platform batu saat dia perlahan menyapunya. Saat tatapan Xiaoyan menyapu dirinya, keterkejutan yang dia rasakan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Ada cukup banyak monster core dari berbagai elemen yang ditampilkan di atas meja batu. Selain itu, inti monster ini berada di sekitar peringkat 4. Binatang ajaib dengan peringkat seperti itu sudah cukup untuk menjadi tandingan seorang elit Dowling. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah mengalahkan begitu banyak dari mereka sekaligus. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas karena terkejut. Tatapannya yang terus bergerak tiba-tiba berhenti. Suara kaget rendah dan lembut terdengar di dalam hatinya saat matanya menatap item di tengah meja batu. Hal yang menarik perhatian Xiaoyan adalah pohon anggur kering yang panjangnya sekitar setengah kaki. Pohon anggurnya berwarna hijau zamrud, seperti sepotong batu giok yang bagus. Ada garis-garis alami samar yang digambar di atasnya. Itu berakhir seperti ular hijau yang berkelok-kelok. Hal yang paling aneh adalah tanaman merambat hijau tua yang kering ini masih mengeluarkan aroma aneh yang membuat seseorang merasa segar. Melihat titik ini, orang akan tahu bahwa benda ini tidak biasa. Ini adalah, meskipun Xiaoyan dapat mengetahui bahwa benda ini seharusnya menjadi barang paling langka di atas meja batu hanya dengan melihat penampilannya, dia tidak dapat mengidentifikasi apa itu hanya dengan sepengetahuannya. Anggur surgawi kayu hijau. Tawa samar Yao Lao mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Anggur surgawi kayu hijau. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Segera, jantungnya bergetar dan kegembiraan diam-diam memenuhi wajahnya. Anggur surgawi kayu hijau. Salah satu item yang diperlukan untuk menyempurnakan pil roh tanah. Sungguh tidak terduga bahwa dia akan sangat beruntung menemukannya di sini. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya berada pada batasnya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.